Salam semuanya, saya Erik Jingga ingin menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kontrak internasional. Pertama-tama, dalam menentukan bentuk-bentuk kontrak internasional, perlulah diperhatikan ketentuan terkait mengenai kontrak internasional itu sendiri. Menurut Alvin Toffler, sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu, dunia ini mengenal prinsip borderless world, yaitu dunia ini adalah kampung dunia, konsep yang dianut zaman dulu. Tetapi konsep ini semakin beriringnya globalisasi, ya terus berkembang dan berkembang. Nah, akhirnya kita sampai pada revolusi 5.0 yang menciptakan dan menemukan hukum sendiri, yaitu yang kita kenal dengan dunia maya atau virtual world. Semakin berkembangnya virtual world, maka batas-batas hubungan-hubungan orang yang di dunia itu menjadi semakin kabur dan tidak jelas, yang bahkan melintasi batas-batas negara. Dalam Black Law or Dictionary, mengartikan kontrak sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. An agreement between two or more persons which creates an obligation to do nor not to do a particular things. Pengertian kontrak internasional menurut Willis Rees, kontrak internasional are contracts with elements in two or more nation states. Such contracts may be between states, between a state and a private party, or exclusively between private parties. Rees berpendapat bahwa pengertian tersebut tersurat adanya unsur lebih dari dua negara. Hal ini sejalan dengan Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa kontrak internasional adalah kontrak nasional yang di dalamnya ada unsur asing, yang unsur-unsurnya dapat dikategorikan dalam: 1. Ada kebangsaan yang berbeda. 2. Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda. 3. Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut. 4. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri. 5. Pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri. 6. Kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri. 7. Objek kontrak di luar negeri. 8. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing dan digunakannya mata uang asing merupakan salah satu faktor terpenting juga. Secara umum, di dalam kontrak internasional dapat digolongkan dua bagian pengaturan, yaitu prinsip fundamental kontrak internasional dan prinsip-prinsip kontrak nasional. Apa sih bedanya itu? Prinsip fundamental terdiri atas ada prinsip dasar supremasi hukum nasional yang menyatakan bahwa hukum nasional itu tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya. Kekuatan mengikatnya itu adalah mutlak. Ada lagi prinsip fundamental yang lain, yaitu kebebasan berkontrak, di mana yang kita kenal bahwa setiap para pihak itu bebas untuk membuat kontrak. Semua negara di dunia itu mengakui prinsip ini. Yang perlu diperhatikan dalam prinsip fundamental ini adalah bahwa prinsip kebebasan berkontrak ini tidak boleh menyimpangi prinsip yang pertama yang kita kenal dengan supremasi hukum nasional, yang menyatakan bahwa hukum kebebasan berkontrak itu tidak boleh menyimpangi dari hukum nasional. Tetapi terdapat beberapa pandangan bahwa hukum kebebasan itu boleh menyimpangi hukum nasional, walaupun hukum nasional itu bersifat pacta privata juri publico deroga non possum. Hukum kebebasan itu dapat menyimpangi apabila terdapat unsur-unsur aksidentalia yang diberi kebebasan kepada para pihak, namun tetap tidak boleh menyimpangi aturan-aturan kesusilaan maupun aturan-aturan umum yang diakui dan dihormati. Prinsip fundamental otonomi para pihak. Nah, prinsip ketiga ini merupakan prinsip lanjutan dari prinsip kebebasan berkontrak. Nah, prinsip parti otonomi ini, yang kita kenal dengan prinsip parti otonomi ini, memberlakukan bahwa para pihak itu diberi kebebasan untuk menentukan muatan-muatan klausul dalam kontrak asal tidak menyimpangi aturan-aturan kesusilaan atau aturan-aturan umum yang diakui. Prinsip-prinsip kontrak internasional itu adalah prinsip-prinsip yang diakui secara internasional. Berbeda dengan prinsip fundamental tadi, prinsip-prinsip kontrak internasional itu berada satu tingkat di bawah prinsip fundamental, yaitu
yang kita kenal dengan prinsip-prinsip umum, seperti prinsip pacta sunt servanda. Setiap orang harus menepati janji dan melaksanakan kontrak sesuai dengan kesepakatan. Ada prinsip itikat baik bahwa setiap orang harus bersifat good faith dalam menentukan isi kontrak, maupun dalam penyelesaian maupun di awal, agar tidak terjadi kecurangan yang tidak diinginkan. Ada prinsip resiprositas yang tidak kalah penting bahwa setiap orang itu dalam kontrak tentunya harus melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik. Adapun sumber hukum kontrak internasional adalah di mana kita dapat menentukan hukum yang mengatur kontrak internasional. Jenisnya itu ada banyak, tidak hanya satu. Ada hukum nasional, di mana dipilihnya hukum nasional adalah salah satu pilihan yang paling umum bagi para pihak, karena salah satu pihak itu mengenal hukum nasionalnya secara baik. Nah, di Indonesia sendiri hukum nasional itu diserahkan kepada para pihak yang tercantum dalam buku 3 KUH Perdata yang bersifat terbuka. Adapun yang lain adalah dokumen kontrak, di mana kesepakatan atau persetujuan merupakan hukum bagi para pihak, di mana dokumen kontrak adalah lex specialis dari aturan-aturan hukum yang bersifat esensial. Ada yang lain juga, yaitu kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang terkait dengan kontrak. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini sifatnya tidak otomatis, tetapi diperjanjikan oleh para pihak. Para pihak dapat bebas memilih mau menggunakan kebiasaan-kebiasaan ini atau tidak. Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak. Prinsip-prinsip hukum umum ini bersifat alternatif, biasanya diakui secara internasional maupun nasional, yaitu yang kita kenal dengan prinsip pacta sunt servanda, itikat baik, dan resiprositas, dan lain-lain. Ada putusan pengadilan juga yang sifatnya hanya sebagai sumber hukum tambahan, di mana biasanya digunakan pada negara-negara common law dengan intuisi judge-made law. Ada doktrin juga sebagai sumber hukum tambahan dari para ahli yang dijadikan acuan-acuan hukum, biasanya pendapat-pendapat profesor-profesor di dunia, di mana yang tidak kalah penting, yang paling penting dan yang paling esensial adalah yang ketujuh ini, perjanjian internasional mengenai kontrak. Banyak mengartikan bahwa apa sih hubungannya perjanjian internasional itu dengan kontrak internasional? Sudah jelas ruang lingkupnya berbeda. Perjanjian internasional itu publik, kontrak internasional itu privat. Nah, walaupun demikian, perjanjian internasional itu merupakan salah satu perjanjian hukum kontrak yang paling utama dan yang paling primer. Nah, dapat kita lihat saja contohnya, konvensi CISG tentang jual beli itu sudah menjadi hard law dan diakui dan dihormati oleh seluruh dunia yang meratifikasinya. Konvensi UNIDROA tentang prinsip-prinsip hukum kontrak internasional. Konvensi New York tentang arbitrase asing. Konvensi Den Haag mengenai perjanjian pilihan forum. Setelah memaparkan unsur-unsur penting dalam membuat suatu kontrak, maka bentuk kontrak internasional yang saya ambil dalam kontrak di bidang jual beli barang dan jasa adalah kontrak hukum kontrak internasional di bidang jual beli dan jasa. Kontrak jual beli barang merupakan bentuk yang paling umum dalam transaksi dagang. Dia merupakan kontrak yang paling tertua dan paling esensial yang dapat kita ketahui. Yang dimaksud dengan jual beli barang itu apa sih? Jual beli barang adalah jual beli dengan harga tertentu, seperti kita ke pasar, kita sebagai pembeli menawar kepada penjual dengan harga tertentu. Jual beli barang dalam kontrak internasional ini dapat dilakukan dalam bentuk barter maupun counter trade. Barter adalah suatu transaksi tukar-menukar barang dengan barang lainnya, seperti yang kita pelajari dalam sejarah. Pada mulanya, orang tidak mengenal uang, tetapi mengenal barter, yaitu barang dijual dengan barang lagi. Beras ditukar dengan seekor kambing misalnya. Counter trade atau imbal dagang adalah transaksi jual beli barang antara dua pihak secara berbarengan. Contoh counter trade itu, A membeli suatu produk dari B dengan harga tertentu, sebaliknya B membeli produk dari A dengan harga tertentu pula yang nilainya sama atau dinilai seimbang. Kontrak jual beli jasa sudah semakin umum dilakukan, bahkan nilai transaksinya itu sangat-sangat besar. Transaksi di bidang keuangan juga demikian, seperti yang kita kenal dalam
perbankan dan asuransi sudah mencapai level internasional. Bentuk transaksi yang paling umum dalam bentuk-bentuk kontrak seperti itu adalah kontrak for engineering and contract services, termasuk di dalamnya turnkey contract and management contract. Prinsip yang harus diperhatikan dalam kontrak jual beli barang dan jasa ini harus berdasarkan kepada prinsip fundamental yang kita kenal ya yang tadi. Prinsip fundamental hukum nasional, apakah ia sudah meratifikasi perjanjian internasional atau tidak. Kebebasan berkontraknya diserahkan kepada para pihak. Dan penetapan klausula-klausula yang bersifat khusus itu tentunya diatur berdasarkan asas parti autonomi yang bersumber pada prinsip itikat baik, pacta sunt servanda, dan tentunya hak dan kewajiban itu harus ada berdasarkan asas resiprositas. Untuk sumber hukum dalam kontrak jual beli, tentunya secara internasional sudah terdapat banyak sekali aturan mengenai perjanjian internasional itu yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Misalnya apa? Konvensi Wina mengenai kontrak jual beli internasional CISG 1980 yang menjadi hak law, hukum yang sudah diratifikasi oleh negara-negara dunia dan tunduk kepadanya. Sedangkan untuk counter trade, UNCITRAL pada tahun 1992 telah mengeluarkan Legal Guide on International Counter Trade Transactions sebagai pedoman yang dapat digunakan oleh para pihak untuk merumuskan hak dan kewajiban masing-masing dalam suatu perjanjian transaksi counter trade yang sifatnya berupa soft law atau pedoman saja. Ternyata kontrak jual beli barang dan jasa itu secara internasional lebih mengacu ya dan tunduk kepada sumber hukum internasional. Nah, seperti yang saya bilang, sumber hukum perjanjian internasional itu merupakan salah satu yang terpenting. Tidak lupa juga ada dokumen kontrak serta kebiasaan-kebiasaan yang lazimnya digunakan dalam kontrak. Juga menganut prinsip-prinsip umum sebagai sumber-sumber hukum utama dalam menjalankan kegiatan kontrak jual beli barang dan jasa. Klausul kontrak jual beli internasional umumnya dituangkan dalam bentuk dokumen kontrak yang sifatnya khusus. Biasanya hal ini sudah ditentukan secara internasional sebagai standarisasi minimum yang harus ada dalam sebuah kontrak, yaitu membuat klausul. Satu, ada jenis dan kualitas barang. Klausul ini membuat penjelasan, gambaran, atau deskripsi mengenai objek kontrak termasuk kualitas barang yang diperjualbelikan. Apakah para pihak itu sudah mengirimkan barang dengan itikat baik atau sesuai dengan kesepakatan. Dua, ada klausul harga dan cara pembayaran. Klausul ini tentunya merupakan klausul yang sangat penting juga. Di mana di sini dari sisi pembeli, di mana pembeli apakah sudah melakukan pembayaran sebagaimana mestinya yang tertuang dalam kontrak. 3. Ada klausul tempat pengiriman barang dan cara pengiriman. Klausul ini penting untuk menentukan kemana dan di mana barang akan dikirim. Cara pengirimannya bagaimana sih? Dan kapan barang harus tiba. Yang keempat, klausul peralihan risiko. Klausul ini menentukan siapa pihak yang akan menanggung risiko kerusakan bila objek barang tersebut rusak. Yang kelima, klausul pilihan hukum. Klausul ini mengikat kedua belah pihak yang sepakat bahwa hukum yang dipilih akan mengisi kekosongan hukum yang berlaku apabila dalam kontrak tidak jelas ketentuannya. 6. Klausul pilihan forum. Sebenarnya klausul ini sama dengan klausul yang sebelumnya, klausul pilihan hukum. Namun perbedaannya adalah klausul ini digunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa apabila cara musyawarah tidak berhasil menyatukan kedua belah pihak. Nah, sekian pemaparan dari saya, semoga dapat dimengerti. Saya Erik Jingga, apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih.